Mengapa Uni Soviet, negara besar yang menjadi rival utama Amerika Serikat di Perang Dingin, pada akhirnya bisa runtuh? Apakah karena usaha sabotase rivalnya Amerika Serikat dengan perencanaan yang masif dan terstruktur? Ataukah runtuhnya USSR adalah contoh bagaimana suatu negara bisa hancur karena dirinya sendiri? Menurut Konghucu, ada 3 unsur penting di balik berdirinya sebuah negara: militer, makanan, dan kepercayaan rakyat. Jika ada yang harus dikorbankan dari 3 hal itu, ia menjawab korbankan militer terlebih dahulu. Jika tetap harus memilih mengorbankan makanan atau kepercayaan, ia berkata harus korbankan makanan. Baginya, saat pemerintah masih dipercaya oleh rakyatnya, militer dan makanan bisa didapatkan di hari esok. Tapi saat rakyat sudah tidak percaya dengan pemerintah, seberapa banyak militer dan makanan yang ada di tangan pastinya akan sia-sia. Inilah cermin masalah Uni Soviet. Di dalam sejarah, kita melihat Stalin melakukan industrialisasi besar-besaran, membangun militer, dan memprioritaskan pedang. Akibatnya, USSR diterpa bencana kelaparan berkali-kali. Menyadari masalah ini, penggantinya, Nikita Khrushchev, berubah jadi memprioritaskan gandum. Namun baik Lenin, Stalin, dan Khrushchev memiliki cara yang sama untuk mendapatkan kepercayaan rakyat, yaitu dengan propaganda atau bahasa kerennya ngibul. Sejauh ini, Uni Soviet tidak pernah berusaha mendapatkan kepercayaan rakyat secara serius. Walau begitu sampai era Khrushchev, USSR masih dibilang sebagai negara adidaya. Apakah Konghucu salah? Apakah gandum dan pedang lebih penting dari kepercayaan rakyat? Khrushchev adalah pemimpin USSR yang menggantikan Stalin. Ia berusaha menghentikan kebijakan-kebijakan pendahulunya dengan program-program destalinisasi. Karenanya, ia memulai program liberalisasi di semua aspek kehidupan USSR yang terkenal dengan nama pencairan Khrushchev. Ini benar-benar di luar dugaan. Politikus USSR nggak akan berani menyerang pendahulu yang begitu ditakuti sebelumnya. Tapi Khrushchev adalah politikus nyeleneh dan nyentrik, yang saat pertemuan PBB, ia marah besar dan mendadak punya ide untuk mengambil sepatunya, lalu mengebrak mejanya dengan sepatu itu. Pelampiasan emosi kayak gini sangat gak disukai para elit tertinggi partai. Apalagi Khrushchev terkenal suka bereksperimen di berbagai bidang pertanian dan gemar gonta-ganti menteri. Saat ekonomi USSR berhenti bertumbuh di awal dasawarsa 60-an, semakin banyak yang tidak menyukainya. Pukulan paling hebat buat karir politik Khrushchev adalah krisis rudal Kuba tahun 1962 yang berakhir dengan ditariknya persenjataan nuklir USSR dari Kuba. Sekalipun faktanya Amerika Serikat secara rahasia menarik persenjataan nuklir mereka dari Turki dan Italia, di mata dunia dan Politburo, USSR lah yang terlihat kalah. Oktober 1964, Khrushchev pun digulingkan saat ia sedang libur dan digantikan oleh muridnya yaitu Leonid Brezhnev. Nggak kayak gurunya, Brezhnev lebih mirip dengan birokrat komunis pada umumnya yang menghindari polemik dan berusaha mencari kesepakatan Politburo sebelum mengambil sebuah keputusan. Saat memerintah, ia nggak berusaha merehabilitasi nama Stalin, tapi semua program destalinisasi dan pencairan Khrushchev diberhentikan untuk sementara. Ia memulai kebijakan baru untuk menghadapi semua yang mengkritik komunisme, mencapnya dengan sakit jiwa dan mengurungnya di RSJ, bahkan mendeportasinya ke luar negeri. Nah, kalau para sobat Orba mau pilih yang mana? Di bidang ekonomi, Brezhnev menghentikan semua desentralisasi yang dilakukan oleh Khrushchev. Maksudnya, jadi gini, kalau di negara non-komunis, harga, jumlah barang yang diproduksi, dan jumlah pegawai yang direkrut ditentukan oleh sang pemilik perusahaan, sedangkan pedagang yang membuka tokonya. Namun di USSR, semua hal ini ditentukan oleh kementerian, sesuai dengan teori komunisme yang katanya biar sama-sama makmur. Konsekuensinya sungguh hebat. Di negara biasa, pabrik atau perusahaan diatur oleh pemilik, manajer, dan stafnya. Mereka lah yang menentukan angka dari seberapa banyak barang yang diproduksi, menyewa berapa pegawai, seberapa tinggi gajinya, berapa harga produk tersebut, dan sebagainya. Insentif mereka tetapkan dengan angka yang pas dan jelas. Kalau mereka memproduksi terlalu banyak barang, cuma akan memenuhi gudang dan membuang-buang ongkos produksi. Nah, kalau nyewa pegawai sedikit, pekerjaan menjadi terhambat. Sementara kalau kebanyakan cuma buang-buang uang.
Begitu pula dengan harga produknya. Kalau terlalu mahal, produk tersebut tak akan laku, sementara kalau terlalu murah, perusahaannya akan merugi. Masih banyak aspek lainnya yang diatur oleh sebuah perusahaan, tapi intinya selalu sama, yaitu semuanya harus pas atau mendekati agar perusahaan bisa memperoleh keuntungan yang maksimal. Kalau meleset jauh, perusahaan akan semakin rugi, bahkan mengalami kebangkrutan. Ingat, ada perusahaan saingan yang memanfaatkan semua kesalahan perusahaan. Perusahaan itu bisa merampas pelanggan-pelanggan yang ada kalau sebuah perusahaan gagal mengoptimalkan angka-angka ini. Tapi di negara komunis, semua diatur oleh pemerintah pusat. Pemerintah, lewat kementerian, menentukan harga barang dan jasa di negara tersebut. Sedangkan manajer pabrik cuma diberikan target jumlah barang yang harus diproduksi, yang jika terpenuhi, mereka akan diberi bonus. Tapi, hati-hati ya, kalau produksi jauh melebihi sasaran di periode ini, sasaran kemudian pasti akan meningkat jauh. Sistem seperti ini seakan cacat karena hanya memberi insentif agar para manajer pabrik cuma melewati sasarannya sedikit. Buat apa ngelewatin banyak? Pastinya cuma akan membuat sulit di periode berikutnya. Masalah berikutnya adalah, siapakah pemerintah pusat? Emangnya mereka bisa tahu berapa jumlah persis setiap barang yang dibutuhkan oleh masyarakat? Apa sasarannya yang diberikan terlalu tinggi atau bahkan sebaliknya? Tidak ada yang tahu, sebab para manajer sendiri cuma akan bekerja untuk melewati sasaran agar tak diberi kesulitan pada periode berikutnya. Nggak ada insentif yang meningkatkan produksi, apalagi BUMN milik pemerintah USSR ini adalah monopoli yang nggak perlu khawatir sama saingannya. Di era Khrushchev, terjadi desentralisasi, di mana kegiatan ekonomi bukan diatur oleh Kementerian Pusat Ibu Kota, tapi oleh konsili-konsili ekonomi lokal dan pemerintah daerah. Logikanya, orang-orang lokal ini lebih tahu dengan keadaan lapangan, jadi sasaran produksinya jauh sesuai dengan keadaan lapangan. Tapi di era Brezhnev, wewenang mengatur kegiatan ekonomi ini semuanya dikembalikan lagi ke Kementerian Pusat. Bukan cuma di dalam negeri saja, ia menghentikan liberalisasi. Saat Alexander Dubček, pemimpin komunis di Cekoslovakia, memulai proses liberalisasi negerinya di awal tahun 1968, Brezhnev dan banyak elit politik komunis lainnya mulai resah dan gelisah. Mereka merasa program-program liberal Dubček seperti mengizinkan tumbuhnya ekonomi pasar, mengakhiri sensor, memberikan kebebasan bergerak, dan lain-lain bukan cuma melenceng dari komunisme, tapi menjadi awal bergabungnya Cekoslovakia ke kubu anti-komunis. Padahal Amerika Serikat masih direpotkan oleh Perang Vietnam dan hendak menyepakati perbatasan senjata bersama dengan USSR. Singkatnya, Amerika Serikat saat itu nggak berniat membantu Dubček ataupun merekrut Cekoslovakia ke sisinya. Namun Brezhnev dan para elit komunis lainnya sudah keburu parno duluan. Akhirnya ia mengerahkan serdadu Pakta Warsawa untuk melibas Dubček di tahun 1968. Dubček dipaksa membatalkan semua program liberalisasinya dan kembali ke komunis yang murni dan konsekuen. Ini adalah bukti Brezhnev anti-liberalisasi sampai-sampai mengintervensi militer di negara-negara komunis yang mencoba melakukan liberalisasi. Semua upaya liberalisasi dipandang ancaman terhadap paham komunisme yang harus dilibas dengan invasi militer sebelum akhirnya membesar. Mentalitas ini disebut dengan doktrin Brezhnev yang mendominasi kebijakan luar negeri USSR di era Brezhnev dan penerus-penerusnya. Berdasarkan doktrin inilah, di tahun 1979, militer USSR ikut dikerahkan ke Afghanistan untuk membantu Partai Komunis. Tak seperti Cekoslovakia, di Afghanistan militer USSR malah jadi terlibat perang berkepanjangan melawan pihak Mujahidin. Brezhnev sendiri gak keberatan mengirim serdadu untuk menghadapinya. Kasarnya sih, dia bisa dibilang mirip Stalin, memprioritaskan pedang daripada gandum, apalagi kepercayaan rakyat. Selain karena doktrinnya, pemerintahan Brezhnev dan dua penggantinya juga terkenal karena periode stagnansi, yang artinya tumbuh dengan sangat perlahan, hampir bisa dibilang jalan di tempat, walaupun bukan mundur. Ekonom Paul Collier pernah mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memang bukan obat dari segalanya, tapi tiadanya pertumbuhan ekonomi jelas adalah pembunuh. Sebelum kita lanjut, buat kalian yang kritis, mungkin merasa ganjil. Kok video ini nggak mengutip dan menampilkan angka GDP atau PNB, GNP atau PNB, atau sejenisnya untuk menunjukkan stagnansi mereka? Nah, kenapa Mimin nggak tunjukin?
karena semua angka tersebut nggak ada artinya. Ini karena kelemahan negara komunis yang paling fatal, di mana semua harga diatur pemerintah, dan harga tersebut benar-benar nggak menunjukkan permintaan dan penawaran yang sebenarnya. Stagnansi ini terus berlanjut di masa penerus Brezhnev seperti Yuri Andropov dan Konstantin Chernyenko. Begitu parahnya kondisi ini, sampai-sampai sejarawan Philip Hansen mencatat ekonom dan manajer USSR mulai komplain dan menyarankan kontrol pusat atas ekonomi menjadi dilonggarkan, agar ada persaingan yang meningkatkan efisiensi dan mengakhiri stagnansi. Akademisi Oleg Bogomolov dan bawahannya di Institut Ekonomi Sistem Sosialis Dunia menyuarakan pentingnya produksi swasta skala kecil. Ini jelas bertentangan dengan paham komunis yang mewajibkan semua kegiatan produksi dimiliki bersama, yang artinya dimiliki oleh negara. Kata perestroika atau restrukturisasi makin sering digunakan sebagai ringkasan sudut pandang yang diutarakan oleh IEMSS. Para ekonom dan manajer yang menyuarakan frustasinya tampak benar-benar putus asa. Berani-beraninya mereka menyuarakan pendapat seperti itu saat USSR dipimpin oleh Yuri Andropov yang sering melibat semua orang yang mengkritik sistem partai komunis. Ternyata Andropov malah menerima kritik tersebut. Juni 1983, ia menyatakan akan ada perubahan besar pada cara produksi di pertemuan Komite Pusat Partai Komunis. Ia menyadari bahwa stagnansi tidak bisa diterima, tapi harus diakhiri dengan perubahan radikal di Uni Soviet. Rasanya sebagai kepala KGB, Andropov yang diakui cerdas bahkan oleh lawan-lawannya, sudah banyak membaca data dan informasi yang menunjukkan betapa parahnya stagnansi saat itu. Maklumlah, kan dia bos KGB. Hal beginian jelas dia yang paling jago. Sayang si bos KGB walaupun kompeten tidak bisa berbuat banyak. Ginjalnya juga bermasalah, alhasil cuma bisa memerintah selama 15 bulan. Gak heran, banyak programnya yang bagus nggak sempat dijalankan. Malah penggantinya, Konstantin Chernyenko, jauh lebih parah. Ia menderita bronkitis, pneumonia, gangguan jantung, dan penyakit lainnya akibat kebiasaan yang merokok sejak berumur 9 tahun. Sejarawan John Lewis Gaddis menyatakan Chernyenko lebih mirip zombie daripada seorang manusia karena berbagai penyakit yang dideritanya. Tunggu. Negara sedang stagnasi, kok mereka malah memilih pemimpin yang seperti zombie? Andropov sendiri sebenarnya menyarankan Mikhail Gorbachev yang jauh liberal dibandingkan para anggota Politburo untuk menggantikannya. Terus kenapa mereka memilih Chernyenko yang kasarnya udah bau tanah? Mau di pemerintahan manapun, politik itu sangat kotor. Yang penting bukan kepentingan negara, tapi siapakah bosnya. Chernyenko yang fisiknya lemah jelas bisa disetir. Setelah Andropov wafat, kedua bawahannya yang paling berkuasa, Menlu Andrei Gromyko dan Menhankam Dmitry Ustinov, lebih memilih Chernyenko. Saat ia menyusul Andropov di tahun 1985, baru Gromyko mendukung Mikhail Gorbachev. Dengan begini, Gromyko berpikir bahwa ia bisa terus mendominasi kebijakan luar negeri. Namun Gorbachev tidak mengangkat Gromyko sebagai menlunya. Ia diangkat sebagai kepala presidium USSR, sebuah jabatan seremonial. Sedangkan Ustinov sendiri sudah wafat pada 1984. Bubarnya USSR tidak bisa dipisahkan dari sosok pemimpin terakhirnya, Mikhail Gorbachev. Banyak hal yang gagal dipahami oleh kebanyakan orang tentang sosok yang satu ini. Sejarawan William Taubman, penulis biografinya, menjelaskan Gorbachev adalah seorang yang sangat ramah, hangat, terlalu baik dibandingkan para politikus lainnya, apalagi politikus USSR yang mengisi posisi Politburo. Kebijakan ini berasal dari pengalaman hidupnya di tahun 1931 saat rezim Stalin menangkap kedua kakek Gorbachev. Tetapi akhirnya di luar dugaan, kakek-kakeknya dilepaskan tanpa masalah berarti. Kejadian ini sangatlah langka. Biasanya orang yang ditangkap di bawah rezim Stalin dihajar sampai babak belur, lalu dikirim ke kamp kerja paksa Gulag atau ditembak mati. Kamu nggak percaya? Lihat aja kasus Kamisen di Jakarta, yang sampai hari ini orang tua korban masih datang. Saat kampungnya dikuasai Jerman, harusnya tempat itu dan pendukungnya dibinasakan seperti kampung-kampung lainnya. Ingat, Jerman melakukan perang pembunuhan. Namun sebelum proses pembinasaan kampung tersebut dimulai, Tentara Merah berhasil mengusir Jerman dari kampung tersebut.
Peristiwa narrow escape ini memperkuat optimisme dalam diri Gorbachev. Segalanya pasti akan berakhir baik. Hal ini kemudian memperkuat kepercayaannya terhadap sistem komunisme. Setelah berprestasi di sekolah sampai menang penghargaan lomba esai, Stalin adalah kejayaan masa perang kita dan penghargaan Order of the Red Banner of Labor karena membantu ayahnya dalam memecahkan rekor panen. Juni 1950, berkat statusnya sebagai orang kampung dan pemegang penghargaan tinggi, ia diterima di Universitas Negara Moskow tanpa melalui ujian masuk. Disinilah ia berkenalan dengan beberapa ide yang agak-agak beda dari komunisme. Maklum, waktu itu masih banyak profesor tua yang sudah mengajar sebelum komunis mendominasi Rusia. Ia juga berteman dekat dengan Zdeněk Milnar, seorang mahasiswa Cekoslovakia yang berperan penting dalam liberalisasi Cekoslovakia di tahun 1968. Selama kuliah, ia berkali-kali memberitahu Milnar betapa jauhnya propaganda kekayaan dan kemakmuran USSR dari kenyataan lapangan. Setelah lulus, ia bekerja di Stavropol, tak jauh dari kampung kelahirannya. Pribadinya yang ramah dan rendah hati, mengesankan bukan cuma Raisa Titareko, tapi juga para anggota Politburo yang sering berlibur ke daerah dekat kampungnya. Salah satu petinggi tersebut adalah Yuri Andropov, sang bos besar KGB yang belakangan menjadi pemimpin USSR. Selain Andropov, tokoh-tokoh seperti Kosygin dan Shultsov juga terkesan dengan kecerdasan dan pengetahuannya. Mereka menganggap Gorba sebagai salah satu pemuda terbaik yang pernah dihasilkan oleh sistem USSR. Ketiganya menyadari, ketidakpuasan dan sikap sinis mulai tumbuh akibat stagnansi ekonomi. Sifat optimis dan kecerdasannya memberi mereka angin segar, membuat mereka berpikir masa depan kita akan cerah karena pemuda ini nantinya akan menjadi penerus kita. Berbekal keyakinan ini, mereka pun akhirnya memboyong Gorbachev di tahun 1978 ke kota Moskow. Di tingkat pusat inilah, karir Gorbachev terus tumbuh, sampai akhirnya terpilih sebagai pemimpin USSR di tahun 1985. Lalu, bagaimanakah kepemimpinan Gorbachev? Apa usaha yang dilakukannya untuk mengobati masalah yang ada di USSR? Seperti apakah usaha dari berbagai lawan politiknya untuk menyabotase dan menggagalkan rencananya? Yuk simak di konten mendatang. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.